Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dewa Perang Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Dewa Perang. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Bibi Tian yang sekarang terharu karena ia melihat Tian yang merupakan keponakannya telah pulang setelah 10 tahun lebih. Sambil mengobrol di sana Tian dan Nidan bertanya mengapa sekarang bibinya di tempat yang sempit, padahal rumahnya dulu telah digusur dan harusnya mendapatkan kompensasi yang layak. Bibinya pun di sana langsung memasang wajah kesal. Ia berkata bahwa semua ini karena seseorang yang telah menipunya. Ia berkata bahwa ia ditipu oleh seseorang sehingga kehilangan propertinya dan bahkan ia juga ditipu sebesar 2 juta dolar. Lalu di sana bibinya menjelaskan bahwa sekarang ia harus tinggal di tempat kecil dan sisa uangnya juga harus dipakai untuk pengobatan Guang yang keadaan mentalnya tidak sehat. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya mengapa bibinya bisa ditipu seperti itu, padahal seluruh rumah dan properti yang dimiliki bibinya memakai namanya sendiri. Tian di sana berpikir bahwa rumah bibinya dulu sangatlah mewah dan mahal sehingga diperkirakan seharga 100 juta, tapi sekarang ia malah direlokasikan ke tempat yang kumuh. Bibinya pun di sana batuk-batuk ketika ia ingin menjelaskan tentang seluruh hal yang terjadi pada ia dan keluarganya. Dengan wajah yang kesal di sana bibinya pun langsung berkata bahwa semua hal itu terjadi karena keluarga Po yang membantu mantan suaminya agar bisa mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh dirinya. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa ibunya memiliki masalah dengan keluarga Chen sehingga rumahnya diambil. Dan sekarang bibinya juga berurusan dengan keluarga Po dengan masalah yang sama. Tiba-tiba di sana Tian mengiris apel dan memberikan apel itu pada bibinya. Ia berkata agar bibinya itu tidak marah-marah karena nanti ia akan membalaskan dendam bibinya pada keluarga Po dan mantan suaminya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana Tian mendengar seseorang yang mengetuk pintu dengan cukup kencang. Orang yang tadi mengetuk pintu pun di sana masuk ke dalam dan terlihat orang ini adalah seseorang yang menggunakan kacamata dengan tampilan yang rapi. Bibinya pun di sana langsung senang. Ia tidak menyangka karena sekarang sepupunya yang lain telah datang dan orang itu bernama Jiadong. Bibinya pun di sana memperkenalkan Tian pada Jiadong. Begitu juga sebaliknya. Di sana Bibi Tian berkata bahwa Tian ini adalah kakak dari Idan. Tiba-tiba di sana Jiadong pura-pura batuk dan ia mengatakan sesuatu tentang Tian. Di sana ia bertanya di mana Tian bekerja saat ini. Tian yang mendengar perkataan Jiadong di sana diam saja dan ia tidak mendengarkan perkataan Jiadong yang sombong tersebut. Di sana Tian malah bertanya pada bibinya. Tian bertanya apakah bibinya itu menyukai buah apel yang sekarang akan diberikan oleh dirinya. Bibinya pun di sana sedikit berkeringat dingin. Ia berkata bahwa Jiadong ini pernah berbuat baik pada dirinya. Jadi Tian mungkin harus sedikit menghargai Jiadong yang merupakan sepupu jauhnya. Jiadong sendiri di sana terlihat sangat kesal. Di sana ia kesal karena dari tadi Tian tidak mendengarkannya dan bahkan Tian juga tak melihat ke arah dirinya. Sambil menunjuk Tian, di sana Jiadong berkata bahwa Tian ini kurang pengetahuan dan tidak berpendidikan. Ia mengatakan jika Tian ini malah membuat dirinya stres dan frustasi. Bahkan di sana Jiadong mengatakan jika Tian ini bodoh dan tidak punya skill. Tapi di sana Jiadong malah menjelaskan tentang dirinya. Di sana ia memberitahu bahwa dirinya adalah kepala manajer dari salah satu hotel terkenal. Sambil tersenyum lebar, di sana Jiadong berkata agar Tian datang ke kantornya besok pagi. Ia berkata agar Tian bekerja pada dirinya dan nanti Tian akan bekerja sebagai seorang pelayan. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung melirik ke arah Jiadong dan dengan wajah tampan mengerikannya di sana Tian berkata bahwa ia tidak butuh dengan pekerjaan yang diberikan oleh Jiadong. Jiadong yang mendengar hal itu di sana semakin kesal pada Tian. Ia berkata bahwa hotel tempat ia bekerja adalah hotel bintang 5 dan banyak orang yang datang pada hotelnya tersebut. Tian di sana diam saja sedangkan Jiadong menunjuk dengan kesal. Ia berkata bahwa di tempatnya banyak orang yang ingin bekerja, tapi sekarang Tian malah menolak pekerjaan yang sangat langka tersebut. Bibinya pun di sana berkata pada Tian bahwa Tian ini baru kembali dan mungkin belum bekerja. Jadi bibinya pun menyarankan agar Tian datang pada tempat tersebut agar bisa bekerja. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum kecil. Ia berkata bahwa dirinya sudah datang ke tempat tersebut 2 hari yang lalu. Ya, hotelnya ternyata adalah hotel keluarga Chen yang sudah Tian luluh lantakan. Namun di sana Jiadong malah berkata bahwa Tian ini pasti gagal dalam tes wawancara. Jadi karena itulah Tian tidak ingin datang lagi ke hotel bintang 5 tempat kerjanya. Dengan senyum merendahkan di sana Jiadong berkata bahwa Tian mudah
sekali menyerah pada dirinya sendiri. Padahal Jiadong dulu bekerja keras agar bisa mencapai posisinya sekarang. Tian di sana tidak mendengarkan perkataan Jiadong yang semakin angkuh dan sombong itu. Di sana Tian malah berjalan ke sebuah tempat dan ternyata di sana Tian mengambil air dan sekarang ia berkata agar bibinya meminum air yang sudah dibawakan oleh Tian. Jiadong yang mendengar hal itu di sana langsung semakin kesal pada Tian. Ia berkata bahwa Tian itu arogan dan tidak tahu terima kasih. Ia berkata bahwa berani sekali Tian bertingkah laku seperti itu pada dirinya. Saat Jiadong sedang memarahi Tian, tiba-tiba di sana terdengar suara mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat kencang sehingga membuat risih. Di sana terlihat orang yang datang adalah saudara Jiadong yang bernama Jiaki. Jiaki di sana datang dan ia berkata bahwa sekarang banyak orang yang ada di tempat tersebut. Bibi Tian yang melihat orang itu di sana langsung kesal dan marah. Ia berkata bahwa Jiaki tidak diperbolehkan masuk dan sekarang ia menyuruh Jiaki untuk pergi dari hadapannya. Yidan yang melihat orang itu di sana langsung berbisik pada Tian. Ia berkata bahwa orang itu adalah Jiaki dan Jiaki ini sering bermalas-malasan, tapi Jiaki jahat dan sering meminta rumah pada bibinya. Jiaki sendiri di sana datang ke arah bibinya. Ia berkata agar bibinya itu menandatangani rumah dan mengubah kepemilikan rumahnya menjadi milik Jiaki. Bibinya yang mendengar hal itu di sana langsung memarahi Jiaki. Ia berkata bahwa permintaan Jiaki itu hanyalah sebuah mimpi dan tidak akan pernah tercapai. Jiaki yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa bibinya itu sudah bau tanah dan mungkin akan mati. Jadi alangkah baiknya jika rumah itu diberikan pada ia dan bukan pada anaknya yang memiliki cacat mental. Guang yang merupakan anak dari bibinya di sana langsung datang. Ia berkata agar Jiaki yang merupakan orang jahat keluar dari rumahnya. Dengan badannya yang kecil di sana Guang mendekat ke arah Jiaki. Ia berkata agar Jiaki pergi dan jangan pernah datang lagi ke rumahnya tersebut. Jiaki yang melihat tingkah Guang seperti itu di sana langsung memukul Guang dengan cukup kencang sehingga sekarang Guang terjatuh ke lantai. Guang yang diperlakukan seperti itu oleh Jiaki di sana langsung menangis dengan kencang karena perilaku Jiaki yang sangat kasar pada anak-anak. Yidan yang melihat Guang menangis pun di sana langsung datang ke arahnya. Di sana Yidan berkata agar Guang tidak menangis karena sekarang Yidan ada bersama dengan dirinya. Bibinya pun di sana langsung marah-marah ketika ia melihat anaknya disakiti oleh Jiaki. Di sana ia marah karena anaknya yang cacat mental malah diperlakukan kasar. Tapi sayang di sana bibinya tidak bisa marah lebih banyak lagi karena sekarang ia langsung terbatuk dan penyakitnya kambuh kembali ketika akan marah. Jiadong sendiri di sana berkata bahwa Tian benar-benar lemah karena sekarang Tian tidak melakukan apapun ketika bibinya sedang disakiti. Jiadong pun di sana langsung memarahi Jiaki. Ia berkata bahwa sebaiknya Jiaki pergi karena sekarang mereka tidak ada urusan apapun. Jiaki yang mendengar hal itu dari Jiadong di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa Jiadong ini bukan siapa-siapa, jadi ia harap Jiadong tidak mengganggu dirinya. Sambil menunjuk Jiadong di sana Jiaki berkata bahwa Jiadong ini pasti akan mati jika mereka bukanlah sepupu, tapi karena mereka saudara sepupu, jadi Jiaki akan mengampuni Jiadong. Jiadong sendiri di sana kesakitan setelah terkena hantaman yang cukup keras di wajahnya, sedangkan Jiaki sendiri di sana menatapnya dengan tajam. Dengan wajah yang kesal di sana Jiaki pun langsung meludah ke pamente milik Jiadong yang sekarang sedang terkapar di bawah. Namun tiba-tiba di sana Jiaki terkejut karena ada Tian di hadapannya dan Tian ini langsung berdiri dan mendominasi Jiaki hingga Jiaki kaget dan sedikit ketakutan. Jiaki pun di sana langsung menyuruh Tian pergi. Ia berkata agar Tian menyingkir dari jalannya karena jika tidak maka Jiaki akan menghajar Tian yang sekarang ada di hadapannya itu. Tian yang mendengar hal itu di sana langsung memasang wajah kesal. Ia berkata bahwa sekarang ada anjing yang sedang berbicara pada dirinya. Namun di sana Jiaki pun langsung menjawab bahwa yang berbicara dengan Tian adalah dirinya dan bukan seekor anjing. Jiaki yang menyadari bahwa ia diledek oleh Tian di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa berani sekali Tian meledek dirinya yang sangat kuat tersebut. Jiaki di sana langsung bersiap untuk menendang Tian. Ia berkata bahwa sekarang Tian mencari mati padanya. Oleh karena itu sekarang ia akan menghabisi Tian. Saat Jiaki akan menendang Tian dengan kencang, tiba-tiba di sana Tian menghindar sehingga tendangan Jiaki meleset dan ia malah menendang ranjang kasur yang sangat keras. Jiaki di sana kesakitan karena ia salah menendang. Ya aku kira keras, ternyata kertas ya guys. Jadi si Jiaki ini lemah dan malah kesakitan. Tian yang melihat Jiaki sekarang sedang kesakitan pun di sana langsung berkata agar Jiaki membelikan obat untuk bibinya. Lalu Jiaki juga harus berlutut agar bisa Tian maafkan. Jiaki yang mendengar hal itu dari Tian di sana langsung mengeluarkan pisau dari saku bajunya. Ia berkata bahwa ia kesal pada Tian dan sekarang ia akan menusuk Tian menggunakan pisaunya. Bibi mereka yang melihat hal tersebut di sana langsung terkejut dan ketakutan. Di sana ia berpikir bahwa Tian sekarang dalam bahaya karena Jiaki membawa senjata tajam. Yidan di sana diam saja karena percaya pada kakaknya, sedangkan Jiadong di sana malah berpikir bahwa Tian pasti akan kalah karena Tian tidak tahu kapan harus maju dan mundur. Namun ternyata di sana perkiraan Jiadong salah karena sekarang Tian berhasil mengelak dari serangan Jiaki dengan mudah dan bahkan Tian juga berhasil menyerang menggunakan sikutnya. Tian pun di sana langsung memukul Jiaki dengan kencang
sehingga terlihat saat ini Jiaki terbang karena pukulan Tian yang hebat itu. Bahkan di sana terlihat pintu rumah tersebut hancur akibat hantaman badan Jiaki yang tadi dilemparkan oleh Tian dengan sangat kencang. Jiaki yang sudah terhantam oleh Tian di sana malah mengancam Tian. Ia berkata bahwa berani sekali Tian menyerangnya, padahal yang ia lakukan adalah karena ia menginginkan rumah dari bibinya. Tian yang mendengar hal itu di sana semakin kesal pada Jiaki, dan ia langsung menyerangnya kembali dengan sangat cepat dan juga kuat. Jiaki pun di sana terlempar kembali sehingga ia terpantul ke tembok. Bahkan di sana terlihat Jiaki gugulitikan akibat serangan yang dilancarkan oleh Tian pada dirinya dengan kuat dan hebat. Jiaki langsung menunjuk Tian dengan wajah yang kesal. Ia berkata bahwa nanti ia akan memanggil seseorang agar bisa menghabisi Tian. Jiadong sendiri di sana terkejut dan ketakutan. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata Tian sangatlah kuat sehingga bisa membuat Jiaki kalah hanya dengan beberapa serangan saja. Setelah itu semua selesai, Jiaki pun pergi dan sekarang terlihat bibi Tian menyuruh agar Tian pergi karena jika tidak mungkin ia akan dalam masalah. Dengan wajah cemasnya di sana bibi Tian berkata bahwa sekarang Jiaki pasti akan membawa teman-temannya dan ia pasti akan menghajar Tian yang telah mengalahkan Jiaki. Sambil mengupas apel di sana Tian berkata agar bibinya tidak khawatir karena nanti Tian akan menghabisi seluruh orang yang akan mengganggu dirinya. Jiadong yang mendengar hal itu di sana langsung memuntahkan kembali air yang sedang ia minum karena ia terkejut dengan ucapan yang dilontarkan oleh Tian. Di sana Jiadong berkata bahwa Tian ini terlalu sombong. Ia menjelaskan bahwa seekor harimau tidak akan bisa melawan kumpulan serigala yang akan dibawa oleh Jiaki. Dengan wajah yang merendahkan di sana Jiadong berkata bahwa Jiaki dan kawan-kawannya sangatlah kejam sehingga tak jarang mereka membuat orang lain cacat karena mengganggunya. Tapi di sana Tian tidak menghiraukan Jiadong. Di sana Tian malah berkata pada bibinya agar bersikap santuy karena dalam 3 hari ia akan membuat bibinya mendapatkan kembali properti yang dimiliki bersama dengan uang dan juga bunganya. Jiadong yang mendengar hal itu di sana langsung tertawa dengan sangat kencang karena ia berpikir bahwa Tian sekarang sedang halu menjadi seorang pahlawan. Di sana Jiadong menjelaskan bahwa orang-orang properti itu adalah orang dari keluarga Po dan keluarga Chen. Jadi Tian pasti akan kesulitan ketika akan melawan mereka. Guang sendiri di sana melihat ke arah jendela sambil mendengarkan perkataan Jiadong yang tidak ia mengerti. Saat Guang sedang melihat ke jendela, tiba-tiba di sana ada sebuah batako yang sudah bersiap untuk menghantam kepala milik Guang. Dan ya, Guang pun di sana langsung terkena hantaman batako yang dilempar tersebut dan hantamannya di sana cukup keras sehingga membuat kacanya pecah. Tian, Yidan, dan yang lainnya di sana langsung terkejut ketika mereka melihat jika Guang sekarang terjatuh dan bahkan Guang ini tergeletak kesakitan. Yidan yang melihat hal itu di sana langsung datang ke arah Guang yang sedang kesakitan dan terluka cukup parah akibat lemparan batako tersebut. Tian sendiri di sana langsung melihat ke arah jendela karena ia ingin tahu perbuatan siapa yang berani menghancurkan jendela dan menyerang Guang. Terlihat di sana Jiaki dan rekan-rekannya datang. Ia berkata agar Tian turun dan melawan dirinya karena jika tidak maka ia akan mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Dengan wajah yang sangat percaya diri di sana Jiaki berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi Tian dengan brutal sehingga Tian akan memohon ampun secara terus-menerus. Sambil mengobati Guang di sana bibi Tian berkata agar Tian tidak turun karena ia tahu jika Tian akan kalah jika harus melawan banyak orang sekaligus. Tapi di sana Yidan berkata agar Tian turun ke bawah. Di sana ia meminta Tian untuk menghabisi seluruh orang yang ada di bawah dan memberi mereka pelajaran. Tian yang mendengar hal itu dari Yidan di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menuruti keinginan dari adiknya itu. Tian pun di sana langsung meloncat melewati jendela kaca yang sudah pecah dengan cepat dan ia langsung bersiap untuk turun ke bawah. Tian sekarang turun ke bawah dan di hadapannya saat ini terlihat ada Jiaki dan juga rekan-rekannya yang bersiap untuk menghabisi Tian. Namun di sana Tian santuy saja. Di sana Tian malah menatap mereka dengan tatapan yang biasa saja dan sudah bersiap untuk menyerang siapapun yang datang pada dirinya. Saat Tian sudah turun ke bawah, di sana Jiaki pun langsung mengadu ke bosnya. Ia berkata bahwa sekarang Tian telah datang dan sudah siap untuk dihantam. Sambil menunjuk ke arah Tian, di sana Jiaki berkata bahwa ia meminta bantuan bosnya agar bisa menghabisi Tian yang telah menyakiti dirinya. Jiaki sendiri di sana berteriak pada Tian. Ia berkata bahwa Tian ini sangatlah berani karena telah membuat keributan di wilayah ia dan bosnya. Jadi sekarang ia akan menghabisi Tian. Namun di sana bosnya pun langsung berkata agar Tian berlutut di dekat tong sampah karena dengan begitu ia akan mengampuni Tian yang sudah berbuat kasar. Bosnya di sana mengatakan bahwa sekarang ia tidak terlalu peduli dengan Tian dan ia akan mengampuni Tian jika Tian berlutut. Ia memberitahu jika dirinya akan kedatangan tamu, jadi ia perlu buru-buru.
Dengan wajah yang cukup ketakutan, di sana bosnya berpikir bahwa sekarang ia akan kedatangan bos besar dengan anak buahnya. Jiaki pun di sana langsung marah dan menunjuk ke arah Tian. Ia berkata agar Tian berlutut karena jika tidak maka Tian akan dihabisi oleh mereka semua. Tian sendiri di sana tidak menjawabnya. Tian malah bertanya tentang siapa orang yang telah melempar batu bata ke dalam rumah bibinya. Salah satu dari mereka di sana langsung datang pada Tian sambil membawa tongkat yang besar. Di sana ia berkata bahwa Tian ini tuli karena ia tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jiaki. Namun dengan mudah di sana Tian langsung menghantam orang yang akan menyerangnya tersebut dengan kencang, sehingga terlihat orang itu sekarang terjatuh ke bawah. Jiaki di sana langsung bersiap dengan gerombolannya untuk menyerang Tian. Mereka semua di sana terlihat senang dan sudah bersiap untuk menyerang Tian dengan senjata masing-masing. Tian sendiri di sana santuy saja dan ia malah melihat ke arah lain ketika dirinya sedang dikepung oleh kelompok Jiaki yang ada di hadapannya. Tian di sana mendekat ke arah rekan Jiaki yang sekarang sedang ngejoprak di tanah. Tian pun di sana langsung menggerakkan tongkatnya dan sekarang ia berniat untuk menggunakan tongkat tersebut sebagai senjata agar bisa menyerang Jiaki dan yang lainnya. Tian di sana langsung mengarahkan kayu yang tadi ia angkat dengan kencang ke arah orang-orang yang akan menyerang dirinya. Terlihat orang yang akan menyerang dirinya pun di sana langsung terdorong ke belakang ketika terkena hantaman dari kayu yang Tian lemparkan tersebut. Jiaki yang melihat rekan-rekannya berhasil dipukul mundur oleh Tian langsung terkejut dan ketakutan. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata Tian ini sangatlah kuat sehingga bisa membuat rekan-rekannya tumbang dengan mudah. Dengan wajah yang sangat kesal di sana Tian bertanya lagi tentang siapa orang yang telah melempar batu bata ke arah rumah bibinya sehingga membuat Guang kesakitan. Jiaki di sana ketakutan, lalu di sana ia berkata pada bosnya bahwa sekarang Tian malah membuat masalah dan tidak menghiraukan perkataan dari bosnya itu. Bosnya pun di sana langsung berkata bahwa Tian benar-benar pemberani dan ia suka dengan kelakuan Tian yang seperti itu. Di sana bosnya pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Tian. Sedangkan Tian sendiri di sana santuy saja dan sudah bersiap untuk menyerang orang-orang yang datang. Bibinya di sana ketakutan dan khawatir pada Tian. Ia berkata bahwa lawan Tian saat ini sangatlah banyak. Di sana ia berpikir apakah Tian bisa mengalahkan orang yang sangat banyak itu. Jiadong di sana langsung berkata bahwa Tian itu benar-benar bodoh karena sekarang Tian harus melawan banyak orang dan Tian pasti akan kalah. Namun di bawah terlihat saat ini Tian berhasil menghindari serangan-serangan yang dilancarkan pada dirinya dengan sangat santuy. Bahkan Tian juga di sana langsung menghantam orang yang datang pada dirinya dengan sangat kuat sehingga membuat rekannya yang melihat hal tersebut langsung ketakutan. Tian di sana terus-menerus menghajar mereka walaupun ia dikepung oleh 3 orang sekaligus, yang bahkan salah satu dari mereka sekarang terlihat sudah bersiap untuk menyerang Tian dengan senjata tajam. Tian pun di sana langsung melompat ke atas untuk menghindari serangan yang dilancarkan pada dirinya, sedangkan orang yang menyerangnya sekarang malah beradu pedang satu sama lain. Tian yang sedang meloncat pun di sana langsung bersiap dengan tendangan Simadun miliknya agar ia bisa menghantam bebenguk orang-orang yang ada di bawahnya. Dengan cepat di sana Tian langsung menyerang mereka dengan kuat sehingga membuat mereka semua langsung terhempas cukup jauh. Tak cukup sampai di sana, Tian pun langsung mengumpulkan tenaganya kembali karena sekarang ia akan bersiap untuk menyerang musuh yang ada di hadapan dirinya. Tian di sana langsung menghantam pamente orang tersebut dengan sangat kencang sehingga orang tersebut langsung kesakitan dan terpukul mundur ke belakang. Setelah Tian menghabisi orang tersebut, di sana terlihat muncul lagi seseorang yang sudah bersiap untuk menyerang Tian menggunakan golok. Tian yang melihat orang tersebut menyerang menggunakan golok langsung menghindar dan sekarang ia memegang lengan orang tersebut dengan kencang. Tian pun di sana langsung memberikan serangan pada orang yang akan menyerang dirinya dan ia langsung menciptakan sebuah ledakan besar akibat serangan tersebut. Terlihat di sana Tian langsung menampol orang yang akan menyerangnya dengan kencang sehingga orang itu terlempar jauh sembari kesakitan. Jiaki dan bosnya yang melihat rekan-rekan mereka dibantai langsung ketakutan dan terkejut ketika melihat kekuatan Tian yang sangat hebat tersebut. Sambil berkeringat dingin di sana bosnya berkata bagaimana bisa Tian sangat kuat sehingga bisa melawan banyak orang sekaligus. Tian sendiri di sana berjalan dengan santuy ke arah Jiaki dan bosnya yang sekarang sedang ketakutan karena kekuatan milik Tian. Dengan wajah seriusnya di sana Tian berkata bahwa sekarang ia bertanya lagi tentang siapa orang yang telah melempar batu bata ke rumah bibinya. Mereka pun sekarang diam saja ketika mendengar perkataan Tian yang sangat mengerikan dan mengancam tersebut. Bosnya di sana tiba-tiba menunjuk Jiaki. Ia berkata bahwa orang yang melempar batu adalah Jiaki dan masalah tadi tidak ada urusan dengan dirinya. Jiaki dengan keringat dinginnya yang bercucuran langsung berkata bahwa ia hanya ingin menyapa dan tidak bermaksud untuk melempar dengan kencang.
Tian yang mendengar hal itu di sana langsung menyerang Jaki dengan kencang, sehingga sekarang Jaki terkapar di lantai dengan keadaan yang mengenaskan. Di sana Tian menatap Jaki yang sudah terkapar lemas dengan tatapan yang tajam dan merendahkan. Sedangkan Jaki sendiri di sana kesakitan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Tian di sana langsung menggunakan kekuatannya dan ia langsung menggerakkan tangannya ke arah Jaki yang sedang terkapar tersebut. Tangan Jaki pun di sana terbang ketika terkena serangan Tian yang sangat kuat dan fatal tersebut. Jaki di sana langsung terkejut dan ketakutan karena sekarang ia melihat jika tangannya sudah hilang akibat serangan yang dilancarkan oleh Tian. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak berbuat buruk. Karena ya kalau berbuat buruk takutnya nanti akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Mari kita selalu berbuat baik ya guys ya. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.